akan bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri, kita menaikkan pujian dari terbit matahari. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kita sekalian. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali, adik-adik yang terkasih. Mari sama-sama kita memuji Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita menyanyi pujian segala puji syukur. Sepanjang 1 minggu ini, begitu banyak perbuatan yang telah kita lakukan. Banyak perbuatan yang mungkin secara sadar maupun tidak sadar kita lakukan yang menyakiti hati orang tua kita, teman-teman kita, terlebih lagi hati Tuhan. Saat ini, adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama menghadap Tuhan, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyi, Tuhan kami berlumuran dosa. Kepada kita sekalian,
yang telah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, berita anugerah dinyatakan kepada kita yang terambil dari Mazmur 105 ayatnya yang ke-8. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-21 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti tentang firman kebenaran-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, kita akan mulai cerita kita, tapi kakak mau tanya dulu. Siapa yang pernah ditunjuk jadi pemimpin ketua kelas? Ayo. Nah, kalau kita ditunjuk jadi ketua kelas adalah suatu kesempatan yang baik buat kita. Bukan suatu kesempatan kita membanggakan diri, tetapi suatu kesempatan yang harus kita pergunakan dengan baik. Sebagai pemimpin yang baik tentunya selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan dan malaikatnya turun dari sorga. Kedua malaikat ini membawa suatu pesan buat Bapak Abraham. Tuhan berkata, aku akan menghukum Sodom dan Gomora, karena di situ tempatnya sudah banyak orang berbuat dosa. Lalu berangkatlah kedua malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk pergi ke negeri Sodom. Mereka menemui keponakan Abraham yang bernama Lot. Sewaktu kedua malaikat ini menemui Lot, dan Lot datang bersujud, merasa sukacita karena ada seorang tamunya. Tentunya adik-adik, kalau kita menerima tamu, kita harus dengan senang dan bersukacita. Lot menghargai tamunya sehingga Lot membawa kedua tamu ini untuk tinggal di rumah Lot. Nah, pada waktu tamunya tinggal di rumah Lot bermalam, kedua anak Lot serta istri dari Lot menyediakan tamunya untuk makan bersama-sama pada malam hari. Adik-adik, orang-orang di Sodom Gomora mendengar bahwa ada tamunya Lot. Orang-orang ini tidak suka karena tamu itu berada di rumah Lot, sehingga mereka mendatangi rumah Lot. Apa yang terjadi? Orang itu ingin mengambil kedua malaikat itu, kedua orang itu. Terus Lot keluar dan berkata, jangan kau mengambil kedua orang ini. Lot mau memberikan kedua anak gadisnya yang masih perawan. Adik-adik, kedua malaikat itu mendengar perkataan Lot. Dia langsung menarik Lot. Dia mengambil Lot dan membawa Lot masuk ke dalam rumah. Dan apa yang dilakukan oleh kedua malaikat itu? Ia membutakan mata semua orang yang berada di luar rumah Lot. Nah, kalau kita dibutakan, apa yang kita rasakan? Tidak ada, kita tidak bisa melihat sama sekali. Kita tidak bisa tahu apa yang akan kita lakukan.
Adik-adik pernah lihat orang buta kan? Ya, bagaimanapun kedua malaikat ini masih tetap mengasihi Lot, karena janji Tuhan kepada Abraham, dia mengatakan, jika kalau masih ada orang benar di sana, aku akan menyelamatkannya. Nah, inilah janji yang diberikan Abraham, yang disampaikan Tuhan kepadanya. Setelah itu adik-adik, kedua malaikat itu menyuruh Lot, kedua anaknya beserta istrinya untuk pergi meninggalkan tempat atau rumah yang dia tempati. Tapi apa yang dilakukan Lot? Lot pergi menyampaikan kepada calon anak menantunya. Dan apa yang dikatakan anak menantunya? Dia kira Lot itu hanya berkata bohong, sehingga Lot meninggalkannya. Dan Lot disuruh malaikat cepat-cepat pergi, tapi Lot kayaknya lambat yang dia lakukan. Malaikat Tuhan mengasihi mereka, Lot beserta anak dan istrinya. Malaikat Tuhan membawa mereka keluar untuk pergi meninggalkan Sodom dan Gomora. Nah adik-adik, apa yang dikatakan oleh kedua malaikat itu? Jika engkau meninggalkan tempat ini, engkau pergi ke suatu tempat yang aman. Jangan engkau berhenti atau balik ke belakang. Lot bersama istri dan kedua anaknya pergi meninggalkannya. Tapi di suatu perjalanan, istrinya merasa kurang percaya. Sehingga apa yang dia lakukan adik-adik? Dia berhenti lalu menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Istri Lot menjadi tiang garam. Nah adik-adik, disinilah ketaatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita jangan sia-siakan. Seperti tadi kakak sudah katakan, kalau Tuhan memberikan kita suatu kesempatan, jangan kesempatan itu kita biarkan. Karena tidak ada kedua kesempatan lagi yang Tuhan berikan buat kita. Marilah sama-sama kita menggumuli firman Tuhan dan menghayati firman Tuhan, agar kita sebagai anak-anak Tuhan selalu tunduk kepada Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita dengan bahan bacaan kita, cerita kita yang tadi dari Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Dan yang akan kita baca bersama-sama dari bahan bacaan dari Kejadian 19 ayat 23 sampai 29. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Matahari telah terbit, menyinari bumi. Ketika Lot tiba di Zoar, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggalbalikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas segala asap dari dapur peleburan.
Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggalbalikkan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggalbalikan itu. Amin. Kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu dapat tertanamkan dalam hati kita dan pikiran kita, dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meresponi firman yang telah kita dengarkan, mari kita menyanyi dari PKJ 274, Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Adik-adik, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sambil kita memberikan persembahan kita, kita menyanyi PKJ 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Mari sama-sama kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah menyertai kami, di dalam kami mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kiranya apa yang kami dengar dan apa yang kami beritakan ya Tuhan, Tuhan selalu menuntun kami sehingga kami dapat melakukan seturut dan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami juga tak lupa mendoakan buat anak-anak-Mu, bahkan anak-anak-Mu yang mungkin berada di rumah ya Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka di dalam kehidupan mereka, bahkan di dalam kesehatan mereka. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, mereka tetap bersuka cita hanya karena kasih dan penyertaan Tuhan. Bapa di surga, begitu juga kami telah memberikan persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah persembahan apa yang kami berikan, Tuhan memberkati semuanya itu, dan juga yang masih sisa pada orang tua kami ya Tuhan, Tuhan memberkati dan dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Bapa di surga, inilah doa kami. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu mau berdoa buat orang tua kami dan kakak pembimbing kami. Kiranya Engkau memberkati mereka, berikan mereka kesehatan yang baik dalam menjalani aktivitas mereka dan dalam melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Engkau berkati juga kakak pembimbing kami yang masih dalam kuliah. Kiranya Engkau memberkati agar dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok. Kiranya Engkau memberkati mereka
agar dapat memerintah negara kami dengan baik, adil, dan bijaksana seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Adik-adik yang terkasih, mari kita memakai hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan dengan talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Mari sama-sama kita menyanyi PKJ 153, Pakailah Seluruh Hidupmu. Mari sama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita menyanyi Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta Engkau. Adik-adik yang terkasih, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak Nivi, Kakak Anis, dan Kakak Riki mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap di rumah saja. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.